Apa aja sih yang harus dilakuin sama seller pemula supaya pertumbuhan toko kalian semakin bagus? Atau ya biar growth-nya lancar lah ya. Kan sebel nih kalau kayak lu jualan udah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Gua kan suka lihat tuh, kasihan loh. Kayak ada orang punya toko nih, udah 10 tahun. 10 tahun. Udah 10 tahun ya? Coba dari 2015 tuh guys. Dan ternyata ulasnya 10.000 aja nggak nyampe. Kalau misalnya 10.000 nggak nyampe, lu bayangin ya. 10 tahun, setahun 1.000. 1.000 bagi 12. Sebulan 100 aja, 80 aja nggak nyampe. Oh, ordernya dikit banget gitu, bener ya? Nah, kan nggak mau dong kayak gitu. Gue yakin kalian pengennya begitu buka toko setahun 10.000 plus gitu kan. Atau langsung lebih banyak lagi per bulan 10.000 gitu kan. Itu kan harapan semua orang. Tapi ya buat ngerjain itu nggak gampang dong. Harus tahu apa aja yang harus dilakuin biar tokonya baik. Nah, maka dari itu gue mau bahas detailnya kayak gimana, apa yang harus dilakuin sama seller-seller pemula. Nah, tapi sebelum gue bahas, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik subscribe dan aktifin tombol lonceng notifikasinya ya. Oke, yang pertama. Nah, kalau lo mau pertumbuhan tokonya bagus, hal pertama yang paling penting dipersiapkan itu adalah satu, kalian harus bisa nge-spot produk apa yang benar-benar bakal dibeli orang. Jadi gini, perhatiin deh, algoritma Shopee itu 80% bisa dibilang kalau menurut gue bergantung dari pencarian. Gitu ya. Meskipun sekarang nggak terlalu ya kebagi, tapi tetap aja mayoritas orangnya datang buka Shopee, gue mau nyari, gue mau beli apa nih? Gitu kan. Jarang banget kan orang kayak, oke, gue lagi gabut. Terus kalau gue lagi gabut ngapain ya? Buka Shopee ah. Terus ke scroll gitu kan. Jarang banget. Gitu. Biasanya kita buka Shopee atau buka e-commerce itu ketika lagi butuh sesuatu, kadang misalnya lagi nongkrong sama teman, terus lu beli apa? Ini bagus loh. Begitu langsung ikutan nyari, bener nggak? Lagi nongkrong nyari, tapi ada yang dicari. Gitu. Terus begitu dicari itu, nanti barulah dilihat-lihat satu-satu, bener nggak? Baru nanti ada yang dipilih dan dibeli. Nah, maka dari itu pemilihan produk penting. Kalau produk yang kalian jual dalam tanda kutip ya generik, misalnya gini lah, lu jual aqua, literally aqua gitu kan, tanpa ada apa-apa, terus gitu mau dijual mahal. Kenapa gua harus beli sama lu, kata orang, bener nggak? Kalau orang aus, dia bakal cari warung terdekat, langsung minum, nggak akan nunggu dia buat 2 hari dikirim lewat kurir, bener nggak? Ya kan, maka dari itu produk itu penting, gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, langkah pertama bener-bener lu riset produknya kayak gimana. Nah, sebenarnya buat ke riset itu kita bisa lihat sih dari kalian tuh mau jualan gimana sih, kategori apa yang mau lo pilih gitu kan. Yang pertama ketika ngeriset produk, cara paling gampang adalah kalian udah di toko Shopee dulu nih sebenarnya, lo lihat di iklan gitu ya. Kita pengen tahu pencariannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini tuh lo pura-pura nyalain iklan, pilih manual, terus udah gitu pilih satu produk, ini contohnya buku kalau gue ya. Nah, udah gitu setelah itu di sini kita cari tambah kata pencarian. Nah, di kata pencarian di sini kita bisa pilih nih, misalnya kategorinya mau apa? Kaos misalnya. Nah, dari kaos ini lu bisa lihat nih pencariannya berapa sih? Oh, ini 2.700.000 gitu ya. Misalnya kaos polos 339.000. Nah, dengan ini kalian tuh bisa dapat insight tentang kurang lebih pasar apa sih yang agak rame dan lu bisa lihat ada potensinya gitu ya. Nah, kemudian dari sini lu bisa pindah juga nih. Nah, kita close dulu. Terus kalian lihat di panduan penjualan. Nah, di panduan penjualan di sini kita bisa lihat berapa penjualan bulanan dari produk-produk kompetitor. Tadi kan kalau yang pencarian itu kita buat lihat orang nyarinya berapa, sekarang yang terjualnya berapa. Nah, ini beda nih. Nah, contoh misalnya kita mau kategori apa? Tadi kan gue bahas kategori fashion ya. Fashion. Oh, fashionnya fashion apa nih? Nah, ini kan pakaian pria misalnya. Pakaian pria kita cari atasan ya. Atasan. Nah, di sini ketemu nih kaos, tadi pencarian 1 juta. Ya. Nah, dari 1 juta, nah ini nih. Nah, di sini kelihatan, oh nomor satunya ternyata sebulan kejual 114.000. Nomor 2 78.000, nomor 3 itu 35.000, nomor 4 26.000, nomor 5 24.000 gitu. Kalian pernah ingat nggak kalau nonton video gue selalu bahas kalau kayak misalnya market leader dapat berapa, kedua, ketiga. Nah, ini nih, ini bukti nyata nih. Dan kalau kalian lihat nih ya, nomor berapa nih? Kita sampai tuh nomor 30 9.000.
Bener nggak? Ya kan? Pencariannya menurun terus nih jumlah penjualannya. Ada yang mirip-mirip nih di ranking berapa mirip mendekati, tapi udah di ranking atas tuh kayak cukup jauh, cukup jomplang posisinya gitu ya. Ini adalah perbedaan market leader dengan enggak gitu ya. Nah, di sini lu juga bisa lihat nih batasan harga produknya berapa ya yang laku. Misalnya kalian mau lihat, oh gue mau barangku ini barangnya murah nih, kemurahan nih, barang kaos gue kan 100 ribuan, 100 tuh 23 sampai berapa, oh maksimal 300 ribu deh. Nah kita terapin set, nah kalian bisa lihat langsung harganya berubah gitu ya, harganya berubah dan tingkat penjualan berubah gitu ya. Kayak untuk di pasaran yang 88.100 ribu, nomor satunya itu 15 ribu terjualnya. Terus di nomor 2 12 ribu, nomor 3 itu. Nah, tapi gini, di sini juga lihat nih. Ini kaos 4 pieces. Artinya bukan 1 pieces kan. Nomor 2 ini juga kaosnya isi 3 pieces. Nomor 4 isi 8 tuh. Ini kaos-kaos murah nih, paketan. Nah, bukan yang satuan. Paket 4 pieces. Oke, sekarang mungkin kalau gitu terlalu murah nih. Kita naikin aja harganya 150 ribu. Nah, kita terapin lagi, berubah lagi nih kan harganya kan. Nah, ini masih ada beberapa yang paketan. Nah, ada yang satuan nih kayak ini, satuan yang ketemu nih. Ini yang satuan ini harganya 99.000 sampai 150.000 dan terjual 2.500. Jadi bisa dibilang mungkin ini adalah market leader yang pertama. Kedua ada lagi nih 2.000 gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat, oke, kalau gue jual harga segini, orang lain yang terbaik itu lakunya segini. Lu bisa lihat potensi pasarnya ada apa enggak. Kalau pasarnya ada, kalian bisa, oke, lanjutkan. Kalau pasarnya begitu dilihat, wah ini kayaknya kurang nih, gitu ya. Jadi gimana? Ya udah, berarti lo jangan main di situ gitu loh. Lu bisa mulai di situ, mulai ada gambaran, gitu ya. Nah, dari produk tadi juga kalian bisa lihat nih, oh yang laku itu nih tadi kan kita lihat nih, yang laku ini si mana nih? Ini ya. Nah, ini kan yang laku nih, bukan yang paketan, isinya satuan ya. Nah, yang laku ini dia jual kayak gimana? Oh, dia jual modelnya kayak gini, bahannya kayak gini. Terus udah gitu tuh contoh pilihan warna. Nah, kalian di sini bisa lihat nih gaya bikin kontennya seperti apa, judulnya kayak gimana gitu. Karena setelah ini kalian bisa lihat detail yang ditampilkan seperti apa gitu kan. Kalau mau jualnya agak mahal. Nah, di sini kalian bisa dapat gambaran kurang lebih perlu bikinnya kayak gimana sih gitu kan. Nah, sampai kita bisa kepoin nih toko yang bagus tuh seperti apa. Gitu, bener nggak? Nah, oh ya ini juga Shopee Mall nih guys yang ngomong-ngomong. Nah, seperti yang gue bahas kan, jadi kalau misalnya kayak pertama lo harus tahu marketnya seperti apa, pasarnya seperti apa. Terus kita kalau udah tahu marketnya, oke, kalian milihlah 1-2 market gitu ya. Gue nggak tahu kalian mau milih yang mana, tapi gue kasih tau cara ngerisetnya gitu ya. Nah, lo juga bisa mendapatkan insight lebih banyak gitu ya. Dengan cara apa? Caranya itu dengan misalnya kalian ngeriset. Tadi kan kita cuma lihat kaos, tapi kaos itu sendiri ada nggak sih keyword-keyword yang mungkin kita bisa dapetin. Nah, makanya untuk lebih detail sebenarnya lo bisa manfaatin yang namanya Shop Easy Tools. Jadi Shop Easy Tools ini bisa ngebantu banget kalian buat ngeriset kira-kira, contoh gue mau jual kaos. Kaos apa nih kira-kira yang laku? Pencariannya berapa? Dengan pencarian berapa? Nanti kita lihat cara riset kedua ya. Tadi kan dari menu panduan penjualan Shopee. Nah, kalau ini kita lihat dari pertama kita lihat dari iklan sama kayak tadi. Jadi kita pura-pura bikin iklan dulu. Nah, di sini gue bakal kalau lu cari satu-satu kayak tadi ya, kaos. Itu kan capek ya. Bener nggak? Karena gini, lu harus tahu, contoh gini, kaos. Kaos tuh pencarian 2.700.000. Kata kunci berikutnya, kaos polos. Nah, 300 catat satu tuh gila ya, bisa gila, bener nggak? Nah, lu pakai Shopee Tools aja. Di sini, lu bisa riset keyword. Jadi misalnya secara spesifik, gue mau mencari kaos. Keywordnya adalah kaos. Dan gue mau mencari 30 aja deh, nggak usah banyak-banyak kan. Ini cuma contoh aja ya, tapi kalau gue meriset untuk jualan, gue bakal cari sebanyak mungkin. Tuh kan, udah beres nih. Tadi kita baru ngomong, udah beres dia, selesai. Nah, setelah beres, nah kalian dapat data seperti ini. Ya, kita buka dulu. Ini, nah di sini, ya ini kalian bisa lihat di sini itu. Nah ini ketemu nih, ada kaos. Gudang kaos, harga kaos, kaos baru, kaos bermerek, dan kalian bisa lihat ini tuh ada jumlah search volume-nya. Nah, di sini ini kita bisa dipatokan orang kira-kira nyari apa ya? Kaos keren. Kaos gue masuk nggak nih kategori kaos keren? Bisa nggak gue bikin kaos gue jadi kaos keren? Gimana cara nampilin supaya jadi sesuai kaos keren? Bener nggak? Contoh nih, gue nemu keyword yang ini ya, kaos keren. Nah, setelah itu ngapain lagi nih? Setelah itu, berikutnya adalah gue
gue bakal lihat persaingan di Shopee kalau kaos keren kayak gimana sih. Nah, gimana cara ngerisetnya? Cara ngerisetnya sebenarnya simpel juga. Gitu, ini di Shopee Tools ini bisa ngebantu kalian buat sampai ngeriset yang berikutnya. Caranya adalah, tadi kita udah punya satu keyword ya, ngomong-ngomong kaos keren. Nah, di sini gue bakal buka Shopee, terus gue bakal ketik pencarian kaos keren. Gue cari. Nah, sekarang gue bakal suruh Shopee buat riset, buat Shopee Tools buat riset produk. Riset harganya nih, kita mau berapa, misalnya kita nggak usah banyak-banyak deh, kita 10 aja. Kalian klik mulai research price. Nah, nanti si Shopee Tools ini nih yang bakal ngeriset produk-produk yang dicari. Nah, udah selesai nih. Nah, kalau udah selesai kita lihat nih datanya kayak gimana sih gitu kan, dan insight apa yang bisa diambil dari data yang tadi kita udah punya. Nah, ini adalah nama toko kompetitor kalian siapa aja, di sini ada. Terus status tokonya itu kelihatan, kotanya dari mana, produk terjual. Nah, di sini kan kelihatan nih, oh yang produk terjualnya tinggi. Yang produk terjualnya tinggi mana aja nih? Oh, ternyata ada 2. Rating tokonya berapa, penilaian berapa, harganya. Nah, harga minimal 93.000. Jadi yang terjual banyak itu harganya 93 ribuan nih. 79.000 gitu ya. Terus, nah di sini kita bisa dapat insight. Oh, ternyata ini kan data, kalau data kalian ambil data makin banyak ya, gue kan tadi kan cuma contoh aja ya. Dengan kayak gini kan lo bisa lihat harga berapa sih di kaos keren yang masuk gitu. Kalau tadi kalau kaos doang kan isinya ini ya, apa, berantakan banget gitu ya, kayaknya murah banget gitu, susah buat cari profit. Di sini mungkin bisa nemu pasar yang profitnya lebih bagus gitu. Sebelum nanti kita analisa lagi produknya kayak gimana, apa yang bisa dibikin. Kurang lebih itu adalah beberapa insight yang bisa kalian dapetin gitu ya buat kalian bikin produk. Nah, setelah bikin produk nih harus ngapain? Setelah lu bikin produk itu kan gue bilang nomor 1 ya. Nomor 2 itu adalah kalian perlu bisa bikin strategi e-commerce yang bagus. Jadi bikin tokonya yang cakep gitu. Tokonya tuh harus menarik, apalagi kalau misalnya lu mau barang yang harga mahal. Sekarang ini bayangin harga mahal kan nggak mungkin tokonya biasa-biasa aja, bener nggak? Kalau harganya murah boleh lah, harganya murah-murah yang penting asal ada. Tapi kalau kalian mau harga yang lebih laku gitu biar nggak stuck, ya perlu yang bagus. Dan jujur sih kalau menurut gua di zaman sekarang ini ya, lu nggak bisa ngambil margin kecil. Kalau margin kecil artinya harga kalian nggak mungkin murah. Harga kalian cukup lumayan, karena kalau margin kecil kalian nggak punya budget buat naik kelas. Ya terus kan kita bisa cari duit. Terus kalau nggak punya budget, lu nggak punya modal, terus lu mau jalannya gimana? Nggak bisa dong. Bener nggak? Lu perlu profit yang cukup. Maka dari itu gue bilang yang kedua adalah cari traffic yang kedua adalah bikin toko lu sebagus mungkin. Gitu ya. Dan sebenarnya ini ada patokan-patokannya. Jadi kayak gue fun fact ya, insight-nya adalah kayak Shopee, TikTok, Tokopedia, mereka tuh punya kok data best practice-nya seperti apa yang laku gitu. Kayak contoh gambarnya harus berapa, angle gambarnya seperti apa, itu ada gitu. Cuman ya memang pasti nggak dikasih ke semua seller gitu. Biasa kayak gini dikasihnya ke agency partner, karena TikTok dia punya yang namanya TikTok Shop Partner. Shopee dia juga punya yang namanya Shopee Shop Partner. Nah, kita di juga salah satu top Shopee Shop Partner. Jadi kita dapat nih insight-insight seperti apa yang perlu dibikin di toko kalian supaya penjualannya makin bagus. Gitu ya, buat bikin tokonya tuh ada patokan-patokannya. Gitu ya. Nah, gue mungkin nggak bisa spill terlalu banyak di sini gitu ya, karena ya kalau gue spill nanti marah dong, bener nggak? Klien yang kita udah kerja sama dibikinin kan, oh enak banget nih gitu kan, nggak apa-apa dapat gitu kan. Tapi bocoran dikit ya. Bocoran dikit adalah lu bisa lihat beberapa mall yang bagus. Karena mall cukup memperhatikan guideline-nya seperti itu juga. Nah, kalau lu nggak bisa ya kita demnya bisa bikinin toko lu yang biasa kayak mall. Atau bahkan ini lu mau jadi mall juga bisa. Ada nggak nih yang mau dibantu jadi mall? Coba lu bisa klik di link deskripsi gua nih. Ada caranya kita bisa bantuin toko lu jadi mall. Asal lu memang punya brand. Ya. Yang kedua adalah seperti itu. Yang ketiga adalah kalian perlu cari traffic. Jadi trafficnya itu harus benar-benar ya terukur, harus dapat jumlah traffic yang banyak. Karena dengan lo bikin toko bagus, udah gitu lo cari traffic, ini langsung lo ngetes. Tingkat konversinya ada nggak? Ketika tingkat konversi ada, lo bakal dapat jumlah order yang besar. Ketika tingkat konversi rendah, ya toko lo segitu-segitu aja. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ketika udah jalan, barulah kita evaluasi. Jadi, ini nih, kalau dari basic biar rame gimana? Produknya dulu. Malah kalau tadi kalian perhatiin di video ini, gue bahas lama banget tentang produk. Karena menurut gue sekarang tuh di Shopee memang lu nggak bisa cuman sekedar produk ngasal pengen laku, nggak bisa. Lu harus produknya bener-bener
Oke, inilah rahasianya biar produk bisnis kalian atau toko Shopee kalian bisa terus berkembang. Gitu ya, buat kalian yang misalnya, aduh, gue punya produk tapi gue nggak bisa ngangkat jadi bagus, atau ini produk udah cukup bagus atau belum ya. Nah, kita punya program di MEA namanya program pendampingan orang dalam. Di program Ordal ini, nah kita bakal cekin tentang gimana sih kalian produk-produknya atau bisnisnya kalian itu bisa kita analisa secara mendetail, apa yang harus dilakuin, apa aja yang bisa dibikin supaya bisnis kalian itu naik kelas terus. Jadi buat kalian yang kerja sama, lo bisa klik linknya di deskripsi gua kerja sama kita. Buat lo yang punya pertanyaan, lo boleh tulis di komen. Jangan lupa like dan share.